Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Air Movie. Melanjutkan dari episode sebelumnya, di Istana Seljuk, Valen berkata, "Hazrat Sultan, aku senang melihatmu ada di atas tahta lagi. Selamat." Dan Sultan Mesud mengatakan, "Aku berterima kasih, Tekfur Valen, tapi aku juga marah." Lalu Valen mengatakan, "Itu pasti karena apa yang terjadi di perbatasan." Kemudian Mesud berkata, "Kau membawa kematian ke suku-suku Turkmenistan, dan sekarang kau memberi selamat padaku. Jangan kelirukan aku dengan orang lain, Tekfur." Lalu Valen mengatakan, "Suku dan Hazrat Sultan berbeda. Ini adalah salah satu alasan kunjunganku. Osman Bey adalah musuhku, dan aku akan menghancurkannya. Aku ingin kau menghentikan dukungan militermu untuknya." Seketika Esrigun datang memasuki ruangan seraya berkata, "Di tanah berdarah ini, kau tidak mendapatkan semua yang kau inginkan, Tekfur Valen." Melihat gadis itu, Valen berkata, "Kamu pasti?" Seketika Esrigun menjawab, "Putri angkat Ghazanhan." Kemudian Valen berkata, "Jika kau mengizinkan, aku ingin menyelesaikan apa yang akan aku sampaikan kepada Hazrat Sultan." Kemudian Esrigun mempersilahkan Valen untuk bicara. Kemudian dia berkata, "Kesultananmu masih sangat baru dan Konya berjuang melawan kemiskinan. Jika Esrigun Hatun juga mengizinkannya, bursa akan sangat membantu Konya. Dan satu-satunya hal yang diperlukan untuk ini adalah persiapan pertemuan yang akan aku adakan dengan Osman Bey, Hazrat Sultan." Mendengar ini Sultan Mesud mengatakan, "Konya melawan kemiskinan dan Osman Bey melawanmu. Tekfur, kedamaian adalah yang kami semua inginkan. Aku akan melakukan apa yang diperlukan." Kemudian Valen pun pergi meninggalkan ruangan. Di lorong istana, Leo berkata, dia akan mengatur pertemuan. Mendengar ini Valen bertanya, "Apa yang kau pelajari?" Dan Leo menjawab, "Aku mempelajari banyak hal, Tuan. Tentara yang sedang disiapkan, senjata, ketapel, semuanya menuju Osman." Lalu Valen mengatakan, "Cukup, dia tidak bisa mengirimnya. Leo, kirim kabar ke Naiman secepatnya." Kemudian mereka pun pergi meninggalkan istana. Di dalam ruangan, Esrigun berkata, "Apakah ini Tekfur yang bekerja dengan Naiman?" Dan Mesud menjawab, "Tepat sekali." Malam pun tiba. Di suku Kargin, Malhun berkata, "Jadi, si ular Ismihan itu berhasil melarikan diri?" Dan Bala menjawab, "Ya, tapi dia tidak akan lolos dengan apa yang telah dia lakukan." Ulgen yang berada di sana berkata, "Alhamdulillah, Ismihan telah tiada dan ujian kita telah usai." Namun Bala mengatakan, "Mereka selalu pergi, tetapi ujian kita tidak pernah berakhir." Dan Karabe mengatakan, "Ujian bagi orang Turki tidak pernah berakhir. Tekfur berikutnya, dan binatang itu, Naiman. Aku tidak tahu apa yang aku katakan. Mengatakan dia anjing adalah penghinaan terhadap binatang. Jika dia menyakiti anak-anak, maka jiwanya sudah mati." Lalu Malhun berkata, "Itu akan menjadi akhir bagi mereka juga. Jangan khawatir, kita tidak akan berhenti sampai para penindas mati." Kemudian Bala pun pergi keluar tenda. Melihat Malhun kesakitan, membuat Karabe sangat khawatir. Lalu Malhun mengatakan, "Karabe, aku masih kesakitan." Menyaksikan ini Karabe berkata, "Kamu telah kesakitan sepanjang hari. Apakah kamu melakukan sesuatu yang salah?" Sahabat kita beralih sejenak ke ruangan lain. Di hadapan semua bey, Osman berkata, "Sultan Mesud duduk di singgasana Konya. Kita mulai merasakan kegembiraan sekali lagi. Tetapi ketika kita melihat suku ini, tapi jangan khawatir, kita akan membuat mereka membayar semuanya. Tumbuhkan api di dalam diri kalian. Perbekalan dari Sultan Mesud akan dikirimkan kepada kita, dan kemudian kita akan membuat mereka membayarnya." Kemudian mereka mengatakan, "Insyaallah, Beim, insyaallah." Lalu Konur bertanya, "Beim, kalaupun perbekalan datang, bagaimana kita bisa mengalahkan Tekfur Bursa?" Mendengar ini Uras mengatakan, "Ya, Konur benar. Aku ingin balas dendam lebih dari apapun, Beim. Tapi
tapi bursa tidak bisa diambil. Lalu Dermihan bertanya, apa yang akan kita lakukan, Beim? Dan Osman menjawab, kita tidak perlu mengambil bursa untuk menyerang Tekfur. Tekfur berasal dari Bizantium, dan tanah Bizantium terdekat adalah Koprohisar. Mereka menggunakannya sebagai basis untuk menyerang kita. Jika kita mengambil Koprohisar, maka kita bisa membuat kerusakan yang besar. Tekfur Valen, dia pikir dia bisa menghabisi kita, tapi dia akan menjadi orang yang berakhir. Setelah kita memiliki perbekalan yang dikirim oleh Sultan, maka setelah itu kita akan lihat. Tidak lama Besungur datang memasuki tenda seraya berkata, Beim, para pengintai mengirim pesan. Perbekalan yang dikirim Sultan Mesut diambil oleh Tekfur Valen dan Naiman. Mendengar ini jelas membuat mereka semua kesal, terutama Osman. Sahabat kita beralih ke markas Naiman. Valen berkata, sekarang nasib tanah ini ada di tangan kita, Naiman. Unit Sultan Mesut hilang. Dan Osman sudah mati sekarang. Mendengar ini Naiman mengatakan, kita akan merayakan acara ini, Tekfur. Kemudian Naiman memerintahkan pelayannya untuk menghidangkan makanan. Lalu Valen berkata, temanku, Tekfur dari Koprohisar, Petrus bersama kita. Dan Petrus mengatakan, kau menyelamatkanku dan Koprohisar dari masalah besar. Kedatanganmu membawa berkah bagi kami. Koprohisar terselamatkan berkat dirimu. Kau menunjukkan tempat bagi orang-orang Turki barbar itu. Lalu Valen berkata, kesepakatan kita dengan Naiman mengakhiri Osman, Tekfur Petrus. Dan Naiman mengatakan, Osman gelisah seperti anjing. Aku akan memasang tali di lehernya. Lalu Valen berkata, aku menyerbu suku-suku Osman. Aku membunuh rakyat dan tentaranya. Osman tidak bisa bergerak sekarang. Gembala itu harus setuju dengan kita. Dia akan menyerah dan aku akan menjadikannya budak. Lalu Petrus mengatakan, itu pantas mereka terima, Tuan, perbudakan. Kemudian Naiman berkata, kalau begitu, sebagai orang yang pantas mendapatkan kemenangan, mari kita rayakan. Namun Valen bertanya, dengan daging? Dan Naiman menjawab, ya, dengan daging. Melihat gaya makan Naiman yang seperti itu membuat Valen jijik. Namun akhirnya dia pun menggigit daging tersebut. Kemudian mereka pun tertawa. Sahabat kita kembali lagi ke Osman. Boran bertanya, apa yang akan kita lakukan sekarang, Beim? Lalu Uras mengatakan, apalagi Boran, kita membutuhkan bantuan untuk penaklukan. Dan Dermihan mengatakan, ya, Uras Bey benar. Tidak ada penaklukan jika tidak ada bantuan. Lalu Bey lain mengatakan, semua gerakan di Konya itu tadinya akan memberikan kita keuntungan ini. Menyaksikan semua itu, Bayindir mengatakan, ayolah Beres, aku tahu bahwa kalian semua tahu itu lebih baik daripada aku. Tetapi untuk menaklukkan, pertama-tama kalian membutuhkan hati untuk berjalan di jalan itu. Selama saat-saat seperti itu, apakah kita akan bertindak begitu tidak berdaya? Osman Bey, beritahu kami dan kami akan mati. Tidak hanya sekali, tapi ribuan kali di jalanmu. Lalu Konur bertanya, apa perintahmu, Beim? Kemudian Osman berkata, mereka mengakhiri Alpen kita. Mereka melukai kita. Dengan menghentikan bantuan yang dikirim Sultan Mesut, mereka ingin kita mati. Jadi, ini adalah pukulan terbesar. Mengapa mereka takut pada kita? Mengapa mereka ragu? Dan Uras mengatakan, Beim, orang yang menerima semua pukulan itu harus merawatnya seiring waktu. Seketika Osman mengatakan, tidak. Serigala paling berbahaya adalah serigala yang terluka. Mereka tidak akan menyangka untuk kita bergerak sekarang. Mereka menunggu kita mati saat mereka beristirahat. Ini hanyalah waktu untuk bergerak. Konur, apakah kau memiliki peta Koprohisar bersamamu? Dan Konur menjawab, aku selalu membawanya, Beim, kalau kita membutuhkannya. Lalu Osman mengatakan, evalah, Cerkutai, mereka akan mendatangi kita dengan perisai besar itu setelah kita melewati lorong. Beritahu Alpen, siapkan tombak. Dan Cerkutai menjawab, evalah, Beim.
Namun Dermihan bertanya, apakah kita yakin, Beim? Dan Osman menjawab, ya, tentu, kita sangat yakin. Begitu malam tiba, kita akan pergi ke tembok. Sementara semua penjaga tertidur, kita akan menyerang. Sementara itu, di ruangan lain, setelah memeriksa keadaan Malhun, Karabe berkata, kalian berdua baik-baik saja, tetapi saat-saat ini sangat penting, dan kamu juga tahu, Malhun Hatun, kamu harus menjaga dirimu dan anakmu. Dan Malhun mengatakan, ya, kau benar, itu lebih baik untuk lebih berhati-hati. Lalu Karabe berkata, kalau begitu, kamu harus istirahat sedikit lagi. Aku akan pergi dan memeriksa balai pengobatan. Namun saat Karabe hendak pergi, di saat yang bersamaan Osman tiba. Melihat mereka berada di sana membuat Osman bertanya-tanya. Kemudian Karabe pun pergi tanpa meninggalkan jawaban. Dengan memeluk suaminya, Malhun berkata, Osman, di hari-hari kelam kita mendapat kabar baik tentang hari-hari yang lebih baik. Mendengar ini Osman bertanya, apakah kamu hamil? Dan Malhun menjawab, ya. Lalu Osman bertanya lagi, sungguh? Benarkah? Hei, Masya Allah, sungguh ini adalah berita yang sangat bagus. Malhun, Malhun, aku mendapat banyak berita sebelum aku mengatasi banyak rintangan. Tetapi tidak ada yang membuatku bahagia seperti ini. Terima kasih ya Allah, semoga Allah mengizinkan kita untuk membawanya ke pelukan kita dengan sehat. Semoga dia selalu membuat kita bahagia. Sekarang anak lain akan datang. Kalau begitu, negara kita tidak akan cukup besar untuk kita. Kita membutuhkan lebih banyak penaklukan. Malhun, insya Allah, malam ini kita akan menaklukkan Kopro Hisar. Dan Malhun mengatakan, insya Allah Osman, insya Allah. Sementara itu, di istana Konya, Esrigun berkata kepada tentaranya, jangan lupa apa yang aku katakan. Kalian akan mengawasi Sultan Mesud. Kalian akan memperhatikan setiap gerakannya dan memberitahuku. Dan yang lainnya akan pergi ke bursa. Aku ingin tahu segalanya tentang Tekfur Valen. Sekarang, pergilah. Aral, bersiaplah. Kita juga akan pergi. Lalu Aral bertanya, kemana kita akan pergi, Nyonya? Dan Esrigun menjawab, aku tidak datang ke sini hanya untuk Konya. Aku datang atas nama pemilik semua negeri. Kita akan pergi ke perbatasan, ke Yenisehir. Kemudian mereka pun pergi dari sana. Beberapa saat kemudian, misi pun dimulai. Mereka dibagi untuk memasuki lorong-lorong menuju Kopro Hisar. Dengan Osman berkata, Konur, ada 4 lorong di sini. Kau dan infanteri bersamamu akan melewati lorong-lorong ini. Setelah kau menyelinap masuk, kau akan menutup gerbang, sehingga tentara tidak bisa mengejar kita. Belos, kalian akan menggunakan jalur di utara. Boran dan Cerkutai akan ikut denganku. Kita akan pergi ke kamar Tekfur, perlahan dan diam-diam. Mereka tidak akan mengira kita datang. Mereka akan santai, tetapi kita akan membuat mereka bangun dengan suara pedang kita. Sesuai rencana, Osman dan yang lainnya berhasil memasuki kastil dan menghabisi semua penjaga. Melihat tidak ada tentara yang berjaga, salah satu komandan berkata, Tuan, tidak ada penjaga di sini. Dan Petrus mengatakan, mereka pasti sedang tidur. Nyalakan api, tempatkan kembali tentara di desa. Osman tidak ada lagi sekarang. Osman tidak memiliki kekuatan untuk bertarung lagi. Dia tidak memiliki keinginan untuk datang ke kastil Kopro Hisar. Osman sudah berakhir. Namun tanpa dia sadari, seketika Osman berkata, Selamat datang, Tekfur. Kemudian dengan sekejap, Boran dan Alpen lainnya menghabisi semua tentara yang bersamanya. Menyaksikan itu Petrus berkata, Apa yang kau lakukan di kastilku? Dan Osman menjawab, Sekarang kau berada di tanahku. Apa yang telah kau lakukan dengan meninggalkan tanahku dan berbicara dengan Naiman dan Valen? Apakah kau merayakannya? Ya, kau merayakannya. Kau merayakannya. Kau membakar tendaku. Kau membakar desaku. Kau membunuh orang yang tidak bersalah. Kau memotong lengan dan kaki Osman. Kau juga menghentikan bantuan dari Bursa dan Konya. Osman tidak memiliki cabang untuk ditahan. Kau membunuhnya. Kau menghabisinya. Apakah begitu?
lihat aku untuk melihat apakah dia sudah mati." Kemudian Osman mulai memukuli Petrus seraya berkata, "Kemari, ayo kemari, kau membunuh orang yang tidak bersalah, kau membunuh begitu banyak dari mereka. Bangun, ayo bangun." Lalu Petrus mengatakan, "Kali ini kau menang, Osman, tapi kau dan garis keturunanmu." Seketika Osman mengatakan, "Kami akan berada di tanah ini sampai akhir zaman, tapi tidak ada yang akan menyebut namamu. Sekarang waktumu sudah habis." Kemudian dengan sekejap Osman menggorok leher Petrus hingga membuatnya mati di tempat. Lalu berkata, "Pasang sanjak besar kai di mana-mana dan beritahu semua orang, Koprur Hisar adalah tanah Turki. Beritahu para penindas, Osman Bey akan datang untuk mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar." Sahabat, bergabunglah terus bersama kami untuk mengetahui kisah selanjutnya.